firman-Mu. Terima kasih buat setiap anak-anak Allah yang setia, yang bergabung dalam acara online Discipleship pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan, kami ada di dalam hadirat Allah yang sama, kami ada di dalam penguasaan, kekuasaan, bahkan otoritas Roh Kudus di tengah-tengah kami malam hari ini. Terima kasih, kami percaya urapan hikmat pengajaran turun atas kami semuanya, sehingga kami boleh menangkap dan mengerti semua kebenaran-kebenaran firman-Mu yang boleh kami pelajari bersama-sama pada malam hari ini. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap dan buka hati kami buat Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya boleh berkata bersama-sama. Amin. Oke, Bapak Saudara, puji Tuhan malam hari ini. Nah, kita masuki minggu yang baru malam hari ini. Tanpa terasa kita di tahun 2021, kita sudah ada di tanggal 19 bulan April. Ya, waduh saudara, kita sudah 1 tahun lebih mengadakan online discipleship seperti ini. Tapi saya tetap kagum dan luar biasa melihat semangat daripada Bapak Ibu Saudara, baik yang ada di Zoom meeting maupun yang ada di dalam Facebook malam hari ini. Nah, kami percaya Tuhan ini menunjukkan bahwa Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang rindu dan haus akan Tuhan, serta memiliki hati yang mengasihi dan mencintai Tuhan. Oke Bapak Saudara, malam hari ini kita akan membahas firman Tuhan, belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Ya, temanya malam hari ini adalah tentang seluruh kebenaran. Ya, seluruh kebenaran. Ya, memang saudara, firman Tuhan itu adalah kebenaran yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Ya, tapi saudara, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan seluruh kebenaran tersebut? Nah, Bapak-Ibu Saudara, kita tahu ya, manusia ini sebenarnya memiliki banyak keterbatasan, bukan? Ya, kalau manusia ini ditargetkan, ya, nah, untuk menjadi serupa dengan Allah, ya, itu kadang-kadang sulit, ya, manusia ini nggak bisa, ya. Kenapa? Karena manusia ini punya keterbatasan cara berpikir, apalagi kalau dibandingkan dengan pikiran Allah yang begitu luar biasa. Seperti apa yang kita nyanyikan tadi ya, hikmat-Mu tiada terselami, ya, sungguh indah tiada taranya. Itu menunjukkan betapa luas, betapa panjang, betapa lebar, betapa tingginya, betapa dahsyatnya tentang Tuhan itu. Nah, tapi semua kekuatan untuk kita mengenal Allah ini, ya, ini nggak bisa menyeluruh. Kita hanya bisa mengetahui kebenaran sedikit demi sedikit saja ya. Ada di bagian mungkin healing, tentang kesembuhan. Tapi kesembuhan pun nggak seluruhnya yang Anda bisa tangkap tentang apa yang dimaksud tentang healing atau kesembuhan yang Allah sendiri maksudkan. Ya, nah mungkin tentang blessing juga begitu. Bagaimana Allah itu, banyak orang hanya melihat blessing itu dari segi materi saja. Ya, dari segi materi saja. Nah, tapi itu enggak. Kita harus melihat sebenarnya blessing itu luas sekali juga. Nah, kalau kita mengetahui seluruh kebenaran, nanti Anda tidak hanya ada di daerah yang sedikit itu. Nah, oleh sebab itu, hanya satu yang bisa membawa Anda kepada seluruh kebenaran. Ya, siapa itu? Yaitu Roh Kudus yang ditugaskan oleh Allah Bapa untuk turun ke dunia. Firman Tuhan katakan dia penghibur, dia penolong, dia yang menasihati kita. Bahkan salah satu daripada fungsi atau tugas Roh Kudus adalah membawa kita kepada seluruh kebenaran. Ketika Roh Kudus menyingkapkan kepada kita semuanya, kita akan tahu arti daripada sebuah kebenaran itu. Ya, nah tidak ada yang mustahil bagi orang-orang yang terus mau belajar dan mau dibimbing oleh Roh Kudus sampai kebenaran demi kebenaran itu nanti akhirnya menjadi bagian dalam kehidupan kita. Amin. Baik saudara, mari kita belajar bersama-sama tentang seluruh kebenaran malam hari ini. Ya. Nah, oleh sebab itu, ubah kapasitas berpikir Anda. Betul nggak? Jangan memakai kapasitas berpikir secara manusia. Ketika Anda menggunakan pola atau berpikir manusia, Anda nggak bakal bisa
untuk mengerti tentang Allah. Kitab Yesaya mengatakan, jalanku bukan jalanmu, ya, rancanganku bukan rancanganmu. Apa yang Anda pikirkan, kadang-kadang nggak sesuai dengan apa yang sedang Allah pikirkan. Kenapa? Apa yang Anda pikirkan sumbernya dari daging. Apa yang Allah pikirkan sumbernya dari roh. Roh dan daging itu tak pernah ketemu. Roh dan daging itu nggak pernah sepakat. Roh dan daging itu nggak pernah akur. Ya, ada permusuhan, ada perbedaan, ada penolakan antara roh dan daging tersebut. Ya, menggunakan kapasitas berpikir secara manusia nggak akan ketemu dengan apa yang sedang dipikirkan oleh Allah di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, di kalangan para pemikir dan para cendekiawan, ada ungkapan yang sudah lama diakui oleh mereka. Ya, apa itu? Bahwa sepandai-pandainya seseorang, dia hanya mampu mempergunakan 10% saja dari kemampuan otaknya. Ya, ini sudah disetujui, ini sudah diterima oleh berbagai macam kalangan masyarakat. Ya, baik dari kalangan para pemikir dan para kalangan cendekiawan, ungkapan ini sudah lazim, sudah umum, ya. Sepandai-pandainya seseorang, dia hanya mampu mempergunakan 10% saja dari kemampuan otaknya. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara baru mendengar malam hari ini jadikan juga acuan dalam hidup Anda. Oh, gitu ya. Ternyata sepandai-pandainya orang berpikir, termasuk saya, menggunakan ya kapasitas berpikir saya ini, ternyata kami hanya mampu mempergunakan 10% saja dari kemampuan atau kapasitas otak kita. Ya, nah malah banyak orang hanya memakai kurang dari 10%. Ya, kurang dari 10% kapasitas otak mereka. Nah, kenapa? Nah, itu faktor pendidikan juga, ya. Semakin orang dididik, semakin sekolahnya tinggi, mereka menjadi seorang pemikir maksimalnya itu 10%. Kalau ada yang lebih itu ya itu perkecualian saja, ya. Nah, ada orang namanya Albert Einstein. Itu dikenal sebagai ilmuwan, ya. Ya, dia juga berkata demikian. Tapi orang lain berkata Albert Einstein ini memakai 14% kapasitas otaknya. Itu juga perkiraan saja. Karena apa? Karena dia melihat Albert Einstein itu lebih daripada orang-orang rata-rata. Cara memandangnya, cara mengelola pikirannya, cara menangkap pengertiannya, dia lebih daripada rata-rata orang berpikir. Makanya Albert Einstein ini boleh ya mendapatkan nilai lebih daripada orang rata-rata. Ya, kalau manusia rata-rata maksimal 10% kapasitas otak mereka yang bisa digunakan, Albert Einstein bolehlah dinilai ya 14% dari kapasitas otaknya. Nah, kalau Anda lebih pinter daripada Albert Einstein, mungkin nanti saya kasih nilai 14/4. Enggak sampai 15 lah, 14/4 saja ya. Nah, semua tentu hanya perkiraan saja ini ya. Tapi yang jelas kapasitas otak manusia itu tetaplah terbatas. Amin. Nah, setiap orang yang di bumi rata-rata dari masa kanak-kanak ya, mereka dididik, disekolahkan ya dari sekolah dasar sampai sekolah menengah pertama, lalu lanjut kepada sekolah menengah atas. Lalu mereka yang punya duit ya atau punya akses, punya kemampuan, lalu memasuki universitas sampai mereka kuliah memperoleh gelar sarjana. Ada yang S1, S2, S3 sampai menjadi doktor ya. Lalu memasuki masyarakat dan bekerja untuk mencari nafkah dan kedudukan dengan keahlian mereka masing-masing ya, karena orang kuliah itu mengambil atau jurusan masing-masing ya. Ketika dia lulus, dia akan ahli dalam bidang-bidang tertentu yang mereka pelajarinya dan mereka mulai mengadu nasib untuk mencari pekerjaan menurut jurusan mereka ya. Nah,
Mereka yang telah memakai keahlian ini akan memakai kecerdasan otak masing-masing yang ternyata hanya mampu mencapai 10% atau lebih sedikit ya, menggunakan kapasitas otaknya itu, dan setelah itu lalu menjadi tua dan ujung-ujungnya is dead alias mati. Jadi ini merupakan perjalanan ya, ruling daripada manusia itu seperti itu. Lahir ya, dididik, sekolah, berprestasi, mendapat gelar, lalu berkarya, mengumpulkan harta, ada hasilnya, setelah itu nunggu mati. Ya, tapi saudara, yang dilakukannya nggak maksimal sama sekali. Muncullah pertanyaan sekarang, kemana kapasitas otak manusia yang 90% itu? Ya, kemana kapasitas otak manusia yang 90% atau kurang itu? Ternyata ya, 90% itu tak pernah dipakai oleh manusia. Dari sini kita coba mulai merenungkan ya, sebenarnya betapa borosnya hidup manusia ini. Ya. Dan boleh juga dikatakan tidak banyak gunanya dan lebih sering menjadi beban atas orang lain terus-menerus. Ya. Nah, sekarang muncul pertanyaan dalam kalangan orang-orang rohani. Tetapi mengapa Tuhan menciptakan manusia seperti itu? Ya. Banyak orang bingung dengan namanya kehidupan manusia ini. Sehingga banyak lagu-lagu dari orang Kristen sendiri, lagunya ini bertanya pada Tuhan. Ya. Enggak mengerti tentang jalan hidup ini, enggak mengerti tentang realitas sebuah kehidupan dalam perjalanan hidup ini. Kenapa semuanya ini bisa terjadi dan mengapa harus aku alami seperti ini? Nah, Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita sekarang mulai menggali, ya. Kenapa Tuhan menciptakan manusia seperti itu? Ya. Nah, sekarang lihat ya. Tuhan pasti tidak mencipta otak manusia yang sebenarnya mempunyai kemampuan bekerja dengan 100% untuk bisa dipakai hanya 10% saja kapasitasnya, bukan? Jadi dia yang menciptakan manusia ini diberi otak. Sebenarnya dulu ide awalnya ya, Allah Bapa itu ingin manusia itu bisa menggunakan 100% daripada kapasitas otaknya itu. Namun, ya di sini ada kesalahan dari engkong atau manusia pertama, yaitu si Adam. Ya, kesalahannya apa? Adam memilih makan buah pohon pengetahuan tentang hal baik dan jahat itu. Dan itulah yang membuat manusia tak dapat mengembangkan kapasitas otaknya seperti apa yang dirancang Tuhan semula. Ya. Jadi dampak daripada pilihan Adam memakan buah tentang hal baik dan jahat itu membuat manusia itu merosot. Kapasitas otak yang harusnya bisa digunakan 100%, ternyata gara-gara dia makan buah pengetahuan tentang hal baik dan jahat itu, manusia akhirnya hanya mampu mengembangkan kapasitas otaknya hanya 10-14% saja. Dan itu tidak memenuhi atau sampai pada satu target dari apa yang dirancangkan oleh Allah semula di dalam diri manusia. Amin. Mari kita lihat ayat-ayatnya malam hari ini ya. Nah, saudara kita ya, apa alasannya? Kita perhatikan di sini ya. Kejadian 2 ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi ya, pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Bapak Saudara, perhatikan ayat ini. Kejadian 2 ayat 6. Ya. Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia. Dan pada waktu itu manusia baru ada 2 ya, Adam dan Hawa.
Apa perintahnya? Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tapi Allah melarang, ada satu pohon, namanya pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu. Disinilah Allah melarang. Dia perintahkan, jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, Bapak Saudara, apa salahnya? Ya, gara-gara makan buah pengetahuan tentang hal baik dan jahat itu, lalu manusia itu jadi berubah. Kapasitasnya kok bisa turun, ya, dalam menggunakan otaknya ini. Lah kok bisa seperti itu bagaimana? Ya, lah ternyata Tuhan katakan kalau kamu makan buah pengetahuan tentang hal baik dan jahat itu, kamu nanti akan mati. Apa artinya mati? Ya, manusia itu setelah makan buah pengetahuan baik dan jahat, dia masih melanjutkan hidupnya sampai 900 sekian tahun. Ya, tapi nggak nyampe 1000 tahun sih. Tapi mencapai umur 900 tahun itu cukup panjang, saudara. Ya, setelah dia makan buah pengetahuan tentang hal baik dan jahat itu, manusia nggak langsung mati. Ya, tapi manusia sebenarnya ketika telah makan buah itu, Allah katakan kamu akan mati. Apa yang disebut mati di sini? Mati di sini adalah disconnection, putus hubungan dengan Allah. Nah, Bapak Saudara, Anda bayangkan gini ya. Kalau saya lagi telepon, Bapak, halo ya, selamat malam Pak, gitu ya. Lalu kita bisa ngobrol, terhubung namanya, ya, terkonek namanya, terhubung. Sehingga walaupun saya ada di Jakarta, saya bisa ngobrol dengan orang yang ada di Australia, ya. Halo Bu Elva, ada apa? Ya, dia di Australia ya. Nah, atau saya bisa ngomong ya kepada Ibu Cindy yang ada di Amerika ya. Malam ini ada nggak Bu Cindy ya? Halo Bu Cindy, apa kabar? Gitu ya. Nah, walaupun jaraknya jauh, saya bisa terhubung melalui alat canggih namanya pesawat telepon itu. Nah, Bapak Saudara, asal pesawat telepon saya itu ada internetnya, nah pesawat telepon orang yang saya hubungi juga ada internetnya juga, mereka akan bisa terkonek, kita bisa terhubung, ya. Nah, entah ada gangguan atau mungkin pulsa saya habis, ya. Nah, tahu-tahu mati. Padahal handphone saya nggak rusak, ya. Baterai saya masih ada, atau enggak? Handphone saya juga masih bagus, atau enggak? Tapi jaringan wifi saya ya itu terputus. Terputus ya. Nah, ketika jaringan saya terputus itu, handphone saya dikatakan mati. Manusia pun sama seperti itu. Walaupun Anda masih bisa beraktivitas, masih jago cari duit, ya, masih pinter dalam segala kegiatan ini dan itu, ya. Tapi kalau Anda sudah terputus dengan Allah, itu artinya Anda sama dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Kalau engkau makan buah pengetahuan tentang hal baik dan jahat itu, kamu mati. Disconnection. Putus hubungan dengan Allah. Gara-gara putus hubungan dengan Allah inilah manusia nggak dapat asupan dari Allah. Ya, Allah yang terus mau memberi, Allah yang terus mau mengajar manusia, Allah yang mau mengisi otak manusia dengan pikirannya itu, sekarang terputus jaringannya. Sehingga suplai dari Allah itu nggak pernah nyampe kepada manusia. Yesaya mengatakan bukan tangan Tuhan kurang panjang, bukan telinganya nggak mendengar doa Anda, tapi yang menjadi gap, menjadi pemisah antara engkau dan Allahmu adalah segala dosa dan kejahatanmu. Amin. Melanggar perintah Allah itu dosa. Karena Adam berdosa, maka terputus dengan Allah. Nah, disinilah pendidikan dari Allah.
stop. Manusia mulai mengejar ya atau mengembangkan pendidikan ala pohon pengetahuan tentang hal baik dan jahat itu. Ya. Nah, mereka memang bisa canggih-canggih, bisa menemukan ini, bisa menemukan itu, dan dunia begitu indah dengan gemerlap seperti ini, itu juga hasil dari buah pengetahuan tentang hal baik dan jahat, bukan? Ya. Kalau Anda lihat hasilnya, tapi ini semua luar biasa, bukan? Ya. Teknologi semakin modern juga. Bahkan ada orang yang bisa sampai pergi ke bulan juga, ya. Naik roket, naik Apollo, ya. Nah, sampai ke bulan. Nah, itu manusia pertama Neil Armstrong, ya. Nyampe ke sana. Dan sekarang orang Amerika itu antara Amerika bulan itu udah kayak biasa. Ya, asal Anda punya duitnya boleh tuh sewa ya untuk pergi ke sana. Nah, kalau Anda sudah mulai bosan, atau enggak ya, rekreasi di muka bumi, pengen pergi ke Mars atau pengen ke bulan, ya enggak? Nah, Anda boleh daftarkan kan? Kawan-kawan kalau ada antariksawan yang sedang ke sana, Anda boleh nebeng. Untuk apa? Melihat kondisi bulan ya. Padahal kalau sampai sana Anda hanya melihat batu-batu saja ya. Ya paling enggak keren juga ya. Pernah pergi ke luar angkasa. Orang pergi ke luar negeri aja udah pamer-pamer ya, foto sana, foto sini. Wih, hebat nih ya. Gua udah ada di Hong Kong, gua udah ada di Kanada, gua udah ada Amerika, gua ada di Kutub Utara. Betul enggak ya? Nah, betul enggak ya? Apalagi bisa sampai ke luar angkasa seperti sana. Nah, itu hasil dari ya buah pengetahuan tentang hal baik dan jahat. Manusia jadi canggih seperti itu. Mengembangkan kapasitas dari buah pengetahuan tentang hal baik dan jahat itu. Tapi Anda perhatikan, ya, semakin manusia itu pintar, akhlaknya bukan semakin baik. Ya. Manusia itu semakin jahat. Anda perhatikan, ya. Koruptor ya. Orang yang enggak pendidikan, betul enggak? Paling banter nyolong ayam. Ya, nyolong ayam masuk penjara itu kasusnya seperti itu. Nyolong kayu di hutan gitu ya. Nah, lalu ditangkap, lalu diadili ya. Tapi saudara lihat, orang semakin pintar mereka yang dicolong adalah 2 triliunan. Betul enggak? Semakin canggih, kejahatannya semakin besar juga. Dan mereka tidak berbuat jahat sendirian. Mereka punya tim, mereka punya komplotan, orang-orang jahat juga. Dan orang-orang itu orang-orang berpengetahuan semuanya yang dihasilkan dari buah pengetahuan tentang hal baik dan jahat. Kenapa bisa seperti itu? Hal yang kelihatannya mulia membawa suatu kemajuan karena buah pengetahuan tentang hal baik dan jahat ini ya. Nah, kok tambah jahat? Karena di situ enggak ada kehadiran Allah. Enggak ada intervensi Allah di tempat itu. Semua dikembangkan atas dasar kemauan diri sendiri yang ditunggangi oleh keinginan daging di dalam diri manusia. Gak heran, manusia semakin pintar bukan semakin baik hidupnya, tapi semakin jahat. Ya, bahkan cenderung untuk melawan Allah. Amin. Nah, ingat Menara Babel dulu ya. Itu manusia sudah menemukan ini dan itu, zaman Nimrod itu. Lalu mereka mulai kumpul. Untuk apa? Untuk merencanakan sesuatu. Apa rencana mereka? Marilah kita membuat menara setinggi langit untuk menyamai yang maha tinggi itu. Wah, ya, tujuan sampai akhirnya ujung-ujungnya apa? Mau nyaingin Allah. Nah, siapa yang punya ide seperti itu yang semula? Itu idenya Lucifer sebenarnya. Betul enggak? Nah, yang kita bahas kemarin dalam Yesaya 14, dia ingin menyamai yang maha tinggi. Manusia semakin pintar, bukan semakin tunduk kepada Allah, tapi semakin menentang kepada Allah. Nah, Bapak Saudara, malam hari ini perlu kita perhatikan. Bagaimana kita bisa meraih, mencakup sampai masuk kepada seluruh kebenaran itu. Nah, manusia sebenarnya memiliki 2 tubuh. Ya. Manusia sebenarnya memiliki 2 tubuh, yakni
tubuh jasmani dan tubuh roh. Ya, perhatikan ada dua tubuh, tubuh jasmani dan tubuh roh. Ketika Adam belum memakan buah pohon pengetahuan tentang hal baik dan jahat, Adam mempergunakan 5 indera jasmani dan 5 indera rohnya. Ya. Jadi Adam sebelum memakan buah pengetahuan hal baik jahat, Adam itu punya 10 indera. 5 indera rohani dan 5 indera jasmani. Amin. Nah, indera bekti enggak ikut-ikut. Ya. Nah, ya. Indera jasmani dan 5 indera rohani. Dengan kelima indera roh, Adam bergaul dengan Tuhan yang adalah roh. Ingat, ketika perempuan yang bertobat karena diinjilin oleh Tuhan Yesus di tepi sungai Yakub itu, dia tanya, kalau gitu bagaimana aku menyembah kepada Tuhan? Lalu Tuhan bilang apa? Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia, harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Amin. Allah yang kita percayai, Allah yang kita muliakan, Allah yang kita agungkan, Allah yang kita sembah itu hakikatnya adalah roh, bukan zat. Amin. Jadi Allah itu roh. Kalau orang mau bergaul, berhubungan, terkonek dengan Allah, harus menggunakan 5 indera rohnya. Itu enggak bisa Anda tangkap dengan 5 indera jasmanimu. Ya. Jadi boleh dikatakan Adam itu dengan kelima indera rohnya, Adam bergaul dengan Tuhan yang adalah roh. Setelah ia makan buah yang dilarang itu, hubungan atau fasilitas ya untuk bisa berhubungan dengan Tuhan, yaitu 5 indera rohnya itu lenyap alias terputus. Ya, terputus. Nah, saudara, roh dan nyawanya tidak mendapatkan bahan pertumbuhan lagi dari sumbernya yakni Tuhan. Itu dampak atau akibat roh manusia itu terputus dengan rohnya Allah. Ya. Nah, itu ditandai dengan diusirnya Adam keluar dari Taman Eden. Ya, Eden itu sebenarnya adalah titik poinnya atau sentral, titik kontak di mana Allah bisa colokin ke situ ya, sampai akhirnya ada aliran itu ada di situ. Kenapa Adam ditaruh di Eden? Ketika dia diusir dari Eden, dia tetap ada di bumi. Ya, tapi waktu Allah mengusir manusia itu menandai Adam, sekarang antara aku dan kamu terputus. Atau enggak? Kenapa? Karena kamu melanggar apa yang sudah kutetapkan. Kamu tidak setia ada di sini. Terputus. Ya, kamu tidak bisa terkonek kembali dengan aku. Nah, akibatnya roh dan nyawanya Adam tidak mendapat bahan pertumbuhan lagi dari sumbernya yakni Tuhan. Jadi yang bertumbuh cuman dagingnya. Ya, dari dagingnya dan jiwanya saja. Ya, manusia itu kan ada 4 ya, 4 dimensi. Roh, jiwa, tubuh, dan nyawa. Roh dan nyawanya enggak dapat asupan dari Allah. Ya, akhirnya manusia itu mengembangkan ya semua pertumbuhannya hanya dengan jiwa dan dagingnya sendiri. Dengan cara apa? Di dalam jiwa itu ada perasaan, ada daging dan ada kemauan, ada pikiran dan ada kemauan. Dia kebanyakan menggunakan kemampuan pikirannya untuk mengembangkan atau menumbuhkan banyak perkara di dalam hidupnya itu. Amin. Nah, maka kapasitas otaknya turun menjadi 10% saja.
Karena hanya mengandalkan 5 indera jasmani saja yang dipakai terus menerus, sedangkan 5 indera rohnya mengalami kemerosotan, mengalami kemunduran karena tidak pernah dipakai lagi. Nah, Bapak Saudara, sekarang perhatikan. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ya, untuk bisa kembali memakai kapasitas otak 100% ini, kita harus kembali dapat menghidupkan kelima indera roh itu lagi. Begitu juga Adam dan keturunannya. Untuk bisa kembali terkonek, terhubung dengan Allah itu, dia harus kembali menghidupkan kelima indera rohnya itu lagi. Bagaimana cara supaya kita bisa menghidupkan kelima indera roh itu lagi dalam diri kita? Ya, ketika Anda dilahirkan baru, dengan mengundang roh Tuhan Yesus masuk ke dalam diri Anda, dia kembali mengajak Anda berjalan dengan roh. Membuka kelima indera roh itu lagi dan berjalan dengan iman. Lalu mengembangkan kapasitas otak Anda sampai nanti mencapai 100% lagi sama seperti dia. Ya. Nah, Bapak Saudara, kita semuanya adalah orang-orang yang pernah mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita, bukan? Ya. Nah, ketika Anda mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hatimu, berdasarkan Wahyu pasal 3 ayat 20, Anda buka pintu hatimu, Anda izinkan dia masuk ke dalam hidupmu, disitulah Anda sekarang dimasuki roh Yahweh lagi. Ya. Persamaannya begini, saudara. Ketika dulu Tuhan Yesus atau Yahweh ini membuat manusia, menciptakan manusia dari debu tanah itu, lalu dia buat patungnya Adam. Setelah itu Tuhan Yesus menghembusi patung Adam itu dengan nafasnya, betul? Dengan ruah, dengan nafasnya. Tapi ini bukan Roh Kudus. Itu adalah bagian dari hidupnya Yesus. Jadi Yesus share life kepada si manusia itu. Nah, itulah yang disebut roh Yahweh yang masuk ke dalam diri Adam. Firman Tuhan mengatakan di dalam dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Orang yang menerima Yesus, mereka menerima hidup. Bagaimana orang itu dikatakan menerima hidup? Karena ada roh yang masuk, yang menghidupkan kembali. Apa yang dihidupkan? Yang dihidupkan adalah 5 indera roh Anda yang sudah mulai mati itu loh. Ya. 5 indera roh Anda yang sudah mulai mati itu dihidupkan kembali oleh kehadiran roh Tuhan Yesus yang ada di dalam diri Anda. Ketika Anda mau menerima pimpinan Roh Kudus di dalam hidup Anda, dan setiap hari Anda boleh menggunakan kembali 5 indera roh Anda, 5 indera roh Anda ini akan mulai terlatih dan mulai terus diaktifkan. Lama-lama itu menggeser fungsi daripada 5 indera jasmanimu. Sehingga Anda bukan lagi manusia jasmani, tapi Anda sekarang menjadi manusia rohani. Manusia rohani itu bukan kemana-mana karena bawa Alkitab, bukan. Manusia rohani itu bukan karena Anda angkat tangan memuji Tuhan, bukan. Ya, bukan itu toh, betul enggak? Nah, itu hanya kegiatan-kegiatan saja. Dan itu juga bisa ditiru dengan orang-orang yang sebenarnya tidak rohani sama sekali. Ya, nah sekarang banyak sekali ya. Saya kadang-kadang makan di restoran gitu ya. Nah itu ada beberapa pengamen lucu-lucu ya gitu. Dia pakai lagu-lagu rohani. Ya. Padahal dia bukan orang Kristen. Karena dia tahu di restoran itu banyak orang Kristen. Ya, dia nyanyi lagunya orang Kristen. Ya, nah dia belajar dari YouTube. Untuk apa? Untuk menggerakkan hati para pengunjung di tempat itu supaya kasih duit sama dia, ya. Nah, apakah dia rohani? Enggak,
Betul nggak loh? Rohana. Belum tentu duitnya dipakai buat kebutuhan hidup mereka. Bisa juga untuk mabuk-mabuk dan sebagainya. Ya. Nah, Bapak Saudara, dari sini sekarang kita mulai mengerti. Ya, yang disebut menjadi manusia rohani itu adalah ketika hidupmu digerakkan oleh 5 indera roh, bukan oleh 5 indera jasmanimu. Ya, mana yang lebih dominan sekarang? Ini enggak hilang 100% enggak. Yang lima indera jasmani ini. Tapi yang dominan harus 5 indera rohmu. Sehingga 5 indera rohmu itu nanti akan menggerakkan 5 indera jasmani pula. Kalau harus menyentuh dan mengambil hal-hal yang sifatnya materi, Anda harus menggunakan indera jasmani. Tapi bukan dorongan dari 5 indera jasmani. Yang mendorong untuk melakukan tindakan atau action itu adalah dari 5 indera rohmu. Jadi bukan karena mata jasmanimu melihat, lalu Anda mengambil. Tapi karena mata rohmu melihat, lalu menggerakkan mata jasmanimu untuk melihat juga, karena itu adalah benda materi, lalu tangan materilah yang akan mengambil, kakimu lah yang akan melangkah untuk menuju ke tempat itu juga. Ya, seluruh eksistensi kehidupan Anda digerakkan oleh 5 indera rohmu. Itulah yang disebut menjadi manusia rohani. Ya, yang dipimpin oleh Roh Kudus memimpin Anda, itu bukan memimpin indera jasmanimu. Tapi Roh Kudus akan kontak, terkonek, ya, berurusan dengan 5 indera rohmu. Ya. Dan nanti kalau Roh Kudus ini Anda berikan satu kesempatan, ya enggak? Kebebasan, kemerdekaan, otoritas di dalam kehidupan Anda 100%, ya. Nanti dia dengan leluasa akan membawa Anda dari kebenaran kepada kebenaran. Sehingga Anda bisa mencapai kepada satu target, yaitu seluruh kebenaran. Amin. Merindukan hal seperti ini sebenarnya luar biasa, ya. Tapi banyak manusia enggan untuk melakukannya. Kenapa? Melihat dengan mata jasmani itu sangat mengaksikan, bukan? Ya. Nah, Bapak Saudara, sekarang lihat, ya. Nah, ketika Anda dilahirkan baru dengan mengundang Roh Tuhan Yesus masuk ke dalam diri Anda, Dia kembali mengajak Anda berjalan dengan Roh, membuka kelima indera roh itu lagi dan berjalan dengan iman. Lalu mulai mengembangkan kapasitas otak Anda menjadi 100% lagi sama seperti Dia. Ya. Nah, sekarang di mana ada kebutuhan, di situ ada pertumbuhan. Ini hukum di alam roh. Ya. Di mana ada kebutuhan, di situ ada pertumbuhan. Tangkap baik-baik, hafalkan, camkan, ya, tempel di dalam benak Bapak Ibu Saudara malam hari ini. Di mana ada kebutuhan, di situ ada pertumbuhan. Ya, boleh di screenshot dan nanti diingat-ingat, ya. Di mana ada kebutuhan, di situ akan ada pertumbuhan. Lah, Bapak Ibu Saudara, kebutuhan Anda apa? Ya, kebutuhan Anda apa? Orang yang selalu khawatir, orang yang selalu cemas, kebutuhannya hanya berorientasi pada perkara-perkara jasmani, ya. Tapi orang yang penuh dengan damai sejahtera dan menyadari pemeliharaan Allah di dalam hidup Anda, kebutuhannya sekarang adalah Tuhan. Amin. Tuhan adalah kebutuhanku. Saya pernah tulis status seperti itu. Allah adalah sebuah kebutuhan. Ada beberapa teman saya pendeta, ya, dia langsung komen gitu. Gideon, matre sampai Allah dijadikan kebutuhan. Itu enggak loh, kelebihan overload tuh, ya, cara berpikirnya. Lalu mulai saya jelaskan, begini loh maksud saya, ya. Allah itu bukan hanya
Allah itu bukan hanya sebagai sumber kebutuhan saya, tapi dia adalah kebutuhan satu-satunya di dalam hidup saya. Ya, dia kebutuhan primer saya, kebutuhan pokok saya. Lalu teman saya ini tanya, kok kamu bisa berpikir seperti itu bagaimana? Lalu saya bilang, masa kamu lupa? Ya, Matius 6 ayat 33 bunyinya apa? Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya, apa yang kamu prioritaskan? Apa yang menjadi kebutuhan di dalam kehidupanmu? Apa yang akan jadi kebutuhan di dalam hidupmu itu? Apakah saya salah kalau saya mengatakan, Tuhan, Engkau adalah kebutuhanku. Amin. Di mana ada kebutuhan, di situ ada pertumbuhan. Kalau kebutuhanmu Tuhan, Anda akan bertumbuh tentang Tuhan. Amin. Tapi kalau kebutuhanmu terus materi, Anda akan bertumbuh di daerah materi terus. Paham maksud saya? Ya. Kalau Anda menjadikan Tuhan itu sebagai kebutuhan di dalam hidup Anda bertumbuh di area Tuhan itu loh. Sampai Anda mengenal tentang hatinya Tuhan, Anda mengenal tentang perasaannya Tuhan, Anda mengenal apa yang dipikirkan Tuhan. Kenapa? Tiap hari Anda butuh Tuhan. Ya, I need you Lord. Tuhan, aku butuh Engkau. Ya, bukan hanya butuh untuk ditolong, bukan. Pengertiannya beda. Banyak orang butuh Tuhan hanya karena dia butuh untuk supaya Tuhan menolong dalam kehidupan mereka. Kebutuhan yang saya maksud di tempat ini adalah, malam hari ini adalah, supaya kita bisa bertumbuh untuk mengenal kepada dia, jadikan dia sebagai sumber atau kebutuhan di dalam hidup Anda. Dialah satu-satunya yang aku butuhkan. Amin. Nah, angkat ini menjadi statement dalam kehidupan Anda. Rombak semua paradigma hidup Anda ini. Ya, Tuhan bilang, orang yang selalu menjadikan kebutuhan-kebutuhan materi menjadi kebutuhan pribadinya atau kebutuhan utamanya. Tuhan Yesus katakan, jangan kamu khawatir tentang apa yang kamu makan, tentang apa yang kamu minum, tentang apa yang kamu pakai. Semua yang dicari oleh bangsa-bangsa itu, ya, disediakan oleh Bapakmu. Bapakmu tahu kamu membutuhkan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Nah, jangan dibalik. Ya, Tuhan, kalau aku sudah dapat semuanya, baru aku cari Engkau Tuhan. Ada teman saya dulu ya, saya punya jemaat dulu ya. Waktu saya masih praktek di Nganjuk, itu orang bilang gini, padahal dia sudah kaya, punya toko besi 3, ya di 3 kota itu dia punya toko besi besar-besar, ya tahun-tahun 89 loh, ya dia bilang gini, Gideon, ya saya mau jadi pendeta, tapi nunggu nanti ya, kalau saya sudah kaya, dalam hati saya kurang kaya apa, ya. Nah pada waktu itu ya di kalangan di daerah Nganjuk udah pakai Honda Accord seri baru itu, wah itu sudah top juga sih di situ. Bupati aja nggak pakai itu ya. Nah, dia sudah pakai kendaraan yang bagus ya, dalam macam itu. Masih kurang kaya lagi ya. Nah, Bapak Saudara, dia mau kejar dan kejar terus kekayaan dan sampai akhirnya ya dia tak pernah sampai hari ini melayani Tuhan. Dan saya sangat kaget ketika saya cerita tentang hal ini di kelas pemuritan Madiun, ternyata ada yang kenal orang itu. Karena dia dari Jombang, ya murid saya ini, dia bilang, Pak, Bapak kenal si A itu ya? Oh kenal, tahun 88 saya kenal dia. Pak, berapa minggu yang lalu dia meninggal. Hah? Dia meninggal belum melayani Tuhan. Itu bayangin, tahun 88 dia bilang, itu enggak itu? Sampai 2000 sekian, betul nggak? Tak pernah mencari Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai yang utama di dalam kehidupan. Orang mencari harta tidak pernah puas, saudara. Ya,
punya 1 triliun, dia pengen 10 triliun. Nolnya mesti ditambah satu terus. Sampai kapan? Sampai nggak ada nol lagi. Itu enggak? Nah itu sampai kapan? Ya, sampai Anda di liang kubur. Ya. Nah, untuk mengubah kebutuhan Anda, itu keputusan Anda. Malam hari ini ubah keputusan Anda. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Amin. Tuhan adalah kebutuhanku. Amin. Rame-rame semua bikin status ya. Nah, nanti saya cek di Facebooknya masing-masing ya. Nah, nanti Bu Esther juga gitu ya. Tuhan adalah Tuhan adalah kebutuhanku. Semua bikin gitu. Ini pasti baru ikut kursus nih. Kok semuanya begitu ya? Oh iya, baru ikut Zoom meeting semuanya. Lalu bikin status rame-rame di Facebook ya, atau di IG-nya dan sebagainya. Ya. Nah semua, Tuhan adalah kebutuhanku. Amin. Haleluya. Saya cek loh ya. Enggak bikin didenda. Ya, enggak bikin didenda, nanti saya cek semua. Ayo bikin status lagi ya. Tuhan adalah kebutuhan utamaku. Amin. Nah, di mana ada kebutuhan, di situ ada pertumbuhan. Anda mau bertumbuh di mana? Tergantung jenis kebutuhan Anda. Amin. Ya, paham ya? Anda mau bertumbuh dalam hal apa? Tergantung yang Anda butuhkan. Apa yang Anda jadikan sebagai kebutuhan Anda malam hari ini. Ya. Nah, kalau Anda butuh Allah, Anda akan bertumbuh di daerah Allah itu. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki. Enggak? Nah, itu akan terjadi dalam kehidupan Anda. Roma 11 ayat 36 itu akan menjadi bagian Anda. Semuanya itu Anda akan bisa melihat dan Anda menemukannya di dalam Dia. Ya, sekarang mulai. Ya, utamakan pertumbuhan indera roh Anda. Amin. Nah, utamakan pertumbuhan indera roh. Meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, tetapi manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Amin. Alami pertumbuhan indera roh. Perhatikan indera rohmu. Ya. Nah, sekarang komunikasi dengan Tuhan akan mendorong Anda merindukan atau membutuhkan dan kemudian meminta agar kelima indera roh itu berfungsi lagi. Dan semakin Anda mengusahakannya, akan semakin bertumbuh ke sana. Amin. Ya. Jadi setelah Anda ada di dalam track yang benar, karena Anda mulai terkonek kembali dengan Tuhan, ada dorongan ya, yang membuat 5 indera roh Anda itu mau nggak mau akan bekerja dan mulai berfungsi. Dan semakin Anda activate, ya, Anda kerjakan, Anda beri kesempatan untuk melakukan ini dan itu, nanti ya semakin akan bertumbuh. Dan Anda akan melihat, wow, pertumbuhannya luar biasa. Ya, tapi memang pikiran-pikiran lama hasil produk dari buah pohon pengetahuan tentang hal baik dan jahat itu, seyogyanya harus dibuang dulu dengan pertolongan Roh Kudus. Anda boleh berdoa, Roh Kudus, bongkar semua apa yang dari diriku, yang berasal dari buah pohon pengetahuan tentang hal baik dan jahat, yang sudah tidak kami perlukan. Atau itu yang menghambat pertumbuhan dari indera rohaniku, sekarang aku minta, aku beri engkau otoritas untuk membongkar, mengangkat, dan membuang dalam nama Tuhan Yesus. Nanti Roh Kudus akan mengadakan pemberesan, Roh Kudus akan mengadakan pembersihan di dalam diri Anda. Ya, apa yang sudah dianggap tidak penting, sudah tidak perlu Anda butuhkan, nanti diangkat oleh Roh Kudus. Ya, nah kalau tidak, itu Anda lakukan, Anda akan maju dengan lamban. Kenapa? Karena selalu
ada benturan di sini, sehingga usaha untuk mencocok-cocokkan atau membanding-bandingkannya dengan pikiran-pikiran lama di dalam otak Anda, itulah nanti yang akan membuang-buang banyak waktu. Ya, membuang banyak waktu. Nah, Bapak Saudara, banyak orang bergumulnya di sini ini. Kemana-mana kelihatannya bahasanya rohani. Ya, saya mau cari kehendak Allah. Keren ya? Saya mau mencari kehendak Allah. Ada beberapa orang yang saya amati selalu berkata seperti itu. Lalu saya mulai curiga. Jangan-jangan nih, hidupnya selalu ada di persimpangan jalan atau mengalami benturan antara kehendak dia dan kehendak Allah. Sehingga dia bingung. Karena ada suara, ada dua suara. Suara yang dari pikirannya dan suara yang dari hatinya. Yang dari hatinya adalah suara Tuhan, yang dari pikirannya adalah dari dirinya sendiri yang dihasilkan dari buah pengetahuan tentang hal baik dan jahat itu. Ya. Nah, saya bilang gini, daripada kamu terus bingung untuk memilih dua suara itu, bagaimana kalau kamu, sekarang saya sarankan, untuk membuang yang tidak berguna saja. Satu harus dikalahkan. Lalu saya beri ilustrasinya Billy Graham itu. Ya, anjing hitam, anjing putih. Itu kalau diadu menang mana. Itu ada di dalam setiap kehidupan manusia. Anjing hitam dan anjing putih. Kehendak dari Allah dan kehendak dari dirimu. Dan itu terus berpacu. Ya, tiap hari selalu ketemu. Dan Anda untuk mengambil decision-nya, keputusannya di sini, kadang-kadang Anda harus berdoa puasa. Orang doa puasa 3 hari, 4 hari, 7 hari, ada yang 40 hari. Hanya mau mengerti tentang kehendak Allah. Mana sebenarnya yang Tuhan mau lakukan. Sebenarnya nggak usah sampai puasa 40 hari seperti itu. Kerelaanmu untuk membuang yang dari dirimu sendiri dan mau mengadopsi apa yang punyanya Allah, itu jauh membuat Anda lebih cepat untuk nangkap dan mengerti, dan Anda ada di dalam triknya Allah saja. Amin. Nah, Bapak Saudara, Paulus berkata dalam 1 Korintus 2, ayat yang ke-16. Mari kita baca sama-sama. 1 Korintus 2, ayat yang ke-16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia. Ya. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Bisa enggak Anda memiliki pikiran Kristus? Bisa. Ya, caranya ulang kembali pelajaran kemarin. Kemarin sudah 3 sesi, saya bicara tentang bagaimana memiliki pikiran Kristus. Amin. 2 Korintus 3 ayat 14. Tapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Anda tahu tumpul? Bukan si tumpul, ya, itu orang Batak. Pikiran mereka telah menjadi tumpul. Tumpul itu kalau pisau itu ya nggak tajam lagi. Ya, untuk motong bukan tambah baik, kadang malah hancur. Kenapa? Tumpul. Ya, pikiran mereka telah menjadi tumpul. Sebab sampai pada hari ini, selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama, itu tanpa disingkapkan, karena hanya di dalam Kristus, ya, karena hanya di dalam Kristus, ya, mana ini? Selubung itu akan disingkapkan, ya. Nah, Bapak Saudara, ada selubung-selubung yang menutupi, sehingga pewahyuan, revelation, atau bimbingan daripada Allah itu kadang-kadang tidak Anda bisa tangkap. Bukan berarti Allah tidak menuntun Anda. Ya. Bukan berarti dia tidak mengarahkan Anda. Bukan berarti dia tidak bicara dengan Anda. Dia bicara,
tapi Anda lebih mendengarkan enggak, pikiranmu sendiri. Anda lebih menuruti keinginanmu sendiri daripada mengingini atau menuruti keinginan Allah di dalam kehidupan Anda. Lah, oleh sebab itu harus ada penyingkapan. Ya, Roh Kudus nanti akan menyingkapkan, singkapkan semua yang terselubung supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Oh, jiwaku terbuka Tuhan. Silahkan Tuhan, singkapkan semua selubung-selubung itu. Nah, apa selubung itu? Itu bisa berupa paradigma, enggak? Bisa berupa prinsip-prinsip kehidupan, bisa berupa mutu-mutu, ya enggak? Dari dunia ini. Bisa juga, saudara, ya, statement-statement, enggak, apapun yang mendominasi di dalam hidup Anda. Nah, minta Roh Kudus untuk membongkar semuanya. Bongkar sampai entek. Ya. Saya melayani orang, kadang-kadang orang-orang terselubung seperti itu, ya tumpang tangan di kepalanya, minta Roh Kudus sekarang bekerja atas orang ini. Mari Roh Kudus, aku beri engkau otoritas 100% atas orang ini. Dalam nama Yesus, bongkar semuanya. Semua hal-hal yang bersifat duniawi, yang berasal dari buah pengetahuan tentang hal baik dan jahat itu, uras habis semuanya. Lepas sekarang juga dalam nama Tuhan Yesus. Ya, biasanya dia mual, saudara. Ya, lalu dia mulai tanya, Pak, kenapa Bapak ngomong gitu saya mual? Ya, lalu saya bilang, Bu, ya, tahu nggak kenapa Ibu mual? Ketika saya minta Roh Kudus untuk membongkar. Bayangkan Bu, ya, hidup Ibu ini seperti sebuah gelas yang isinya air kopi. Ya, awalnya ketika air kopi itu mengendap, ya, kopinya mengendap di bawah, itu airnya bisa bening, seolah-olah nggak ada kopi di situ. Tapi ketika diaduk dengan sendok, jadi keruh lagi, bukan? Ya, nah sekarang ampas kopinya mulai naik. Nah, nanti kalau terdeteksi ampas-ampas yang naik itu, saya tinggal ambil sendok untuk saya buang semuanya. Karena yang dibutuhkan bukan ampasnya. Yang diminum adalah air kopinya, bukan? Nah, sekarang diaduk oleh Roh Kudus. Sampai ampas-ampasnya itu muncul semuanya. Nah, nanti Anda akan teringat-ingat akan perbuatanmu. Ya, ketika Tuhan akan memberikan hati yang baru, engkau akan mual. Karena engkau teringat-ingat akan semua peristiwa yang pernah akan perbuatanmu yang masa lampau, yang memalukan itu. Sehingga engkau mual rasanya, ya. Nah, biasanya kalau mual-mual seperti itu ya langkah sedikit kalau ditepok itu langsung muntah. Bukan berarti kalau orang pelepasan itu harus muntah, dipaksa muntah, ya tidak. Itu enggak. Tapi kadang-kadang saya berjaga-jaga supaya lantai atau karpet di depan kita tidak kotor, makanya saya sediain koran, bukan disuruh muntah, bukan. Ya. Tapi sekarang saya juga tidak terlalu mengharapkan orang yang saya layani pelepasan harus muntah, tidak. Itu enggak. Dengan kami perlakukan lebih halus makhluk-makhluk di dalam roh orang tersebut manifestasinya sekarang juga lebih lembut, ya, dan tidak bergejolak seperti dahulu. Memang saudara, kalau kita melayani orang yang sampai bergejolak, bermanifestasi yang wah kayak harimau dan sebagainya, orang yang melihat hebat nih pendeta, ya, layani kayak luar biasa. Tapi kalau yang dilayani sunyi senyap, hanya menguap, hanya bernafas, hanya berkeringat, ya, itu kelihatannya yang layani nggak ada apa-apanya, ya, nggak sehebat yang manifest seperti itu. Saya nggak masalah disebut hebat atau tidak, itu bukan tujuan, ya. Nah, tapi targetnya harus orang yang dilayani itu harus dibebaskan, dimerdekakan, bagaimanapun caranya manifestasi dari roh itu keluar dari orang itu. Tahu enggak? Sekarang banyak orang yang kami layani, gitu enggak? Dia enggak bermanifestasi yang kasar. Cukup bernafas, enteng. Rohnya sudah keluar melalui nafasnya itu. Kadang-kadang mereka berkeringat, roh itu keluar melalui pori-pori keringatnya itu. Ya, ada juga saudara, ya, yang sedikit kurang ajar, buang angin dia. Waduh, gitu. Tapi akhirnya dibilang lega Pak. Iya kamu lega, saya bau.
Tapi habis itu saudara mengalami kemerdekaan yang luar biasa. Ya, tapi kalau Anda kasar dengan roh yang ada di dalam orang itu, biasanya manifestasinya akan kasar juga. Ya, sebenarnya gampang sih. Anda pengen orang yang Anda layani itu bermanifestasi kasar atau enggak? Kita marah-marahin, ya, kita jelek-jelekin, ya, ancam-ancam, nanti akan berontak dia. Manifestasinya akan kasar. Tapi kalau Anda beritakan Injil kepada makhluk-makhluk itu, ya, Anda perlakukan lembut, Anda perdamaikan dengan Allah Bapa, nanti ya manifestasinya akan enteng. Saya selalu pakai dasar Kolose 1:19-20. Bapa ingin berdamai dengan segala makhluk dengan darah Tuhan Yesus ini. Amin. Nah, itu senjata yang saya gunakan dalam pelayanan itu. Singkapkan semua yang terselubung itu. Bongkar semuanya, bongkar semuanya, bongkar semuanya, bongkar semuanya, bongkar semuanya. Nah, coba malam hari ini ya, selesai acara Zoom meeting, kita belajar bersama-sama. Bapak Ibu Saudara punya PR masing-masing. Berdoa secara personal, ya, secara pribadi dengan Tuhan, minta Roh Kudus, beri otoritas dia 100% untuk membongkar semuanya, hal-hal yang berasal dari daging, berasal dari dirimu sendiri, atau berasal dari buah pengetahuan baik dan jahat, untuk dibersihkan yang sudah tidak digunakan. Lalu izinkan Roh Kudus untuk membangkitkan, menyulut api untuk 5 indera rohmu itu, supaya Anda mulai melihat dengan mata rohmu, Anda mulai mencium dengan penciuman rohmu, Anda mulai mendengar dengan pendengaran rohmu, Anda mulai mengecap dengan pengecapan rohmu, Anda mulai meraba dengan perabaan rohmu juga. Anda jadi orang yang sensitif di dalam Allah. Amin. Nah, saya harap itu harus dikerjakan. Ya. Nah, Yohanes 16 ayat 13. Perhatikan, ini pekerjaan Roh Kudus. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Amin. Ya, ayo kolaborasi, mulai bekerja sama dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu pribadi yang lembut. Kalau Anda beri otoritas, dia akan lakukan. Karena walaupun dia lembut, firman Tuhan katakan, ya, dia itu powerful juga. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ya, itu Kisah Para Rasul 1 ya, ayat yang ke-9 ya, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu ya. Kisah Rasul 1 ayat 8 katakan gitu ya. Nah, menerima kuasa itu pakai kata power ya, atau dinamis, dinamit. Jadi Roh Kudus yang kelihatannya lembut itu, manis dan lembut itu, dia kalau sudah mulai bermanifest melakukan sesuatu, itu gunung batu sebesar apapun juga, kekerasan hatimu seperti apapun juga, problem masalahmu yang begitu besar juga, waktu Roh Kudus bekerja, apa yang terjadi? Itu akan diledakkan, semuanya akan pecah, bisa ditembus oleh Roh Kudus. Itu cara Allah kerja. Allah kerja oleh rohnya, amin. Nah, Roh Kudus bekerja, bermanifestasi di dalam kehidupan kita, amin. Nah, sekarang 2 Korintus pasal 10 ayat 5 sampai ayat ke-6. Ya. Perhatikan saudara. Masalah dalam kehidupan manusia, ya, kadang-kadang bukan dipengaruhi oleh karena keadaan fisik. Paulus katakan dalam 2 Korintus 10 ayat 5 sampai 6, kami mematahkan setiap orang, siasat orang, dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus, dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila mana ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Ya, Bapak Saudara, Roh Kudus akan membawa kita tawan segala pikiran. Ya, taklukkan kepada Kristus
Kristus. Masuk kepada Kristus, masuk pada kebenaran. Mengerti seluruh kebenaran. Dan itu hanya dilakukan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Amin. Satu ayat lagi, saudara, untuk malam hari ini. 2 Timotius 3, ayat yang ke-16. Ya, baca sama-sama, saudara. Ini ayat terakhir untuk malam hari ini. Dengar kata ayat terakhir, melek semuanya. Ya, 2 Timotius 3 ayat 16, seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Bapak Saudara, kenapa kitab suci ini diberikan kepada kita dan ditulis oleh para nabi-nabinya? Supaya kita juga dididik di sini. Ya, supaya orang masuk di dalam kebenaran. Anda tahu, firman ini adalah cermin, gambaran di dalam kehidupan Anda. Anda sedang ada di dalam track yang benar atau tidak. Ya, kalau Anda sedang tidak ada dalam track yang benar, ya, saya percaya, ya, nanti Roh Kudus akan mengingatkan kita semuanya. Ya, nah, Bapak Saudara, kenapa orang berpikir? Orang berpikir karena ada rasa takut, takut lapar, takut masa depannya, betul nggak? Takut nggak kawin, takut nggak dapat jodoh, ya, itu orang mulai berpikir seperti itu, ya. Nah, apakah Anda dengan berpikir Anda bisa menemukan way out-nya? Way out itu sebenarnya dari Tuhan. Amin. Nah, anak kecil bertumbuh menjadi remaja atau anak-anak dalam kepercayaan akan ajaran orang tua mereka. Mereka terbiasa bahwa apa yang dikatakan oleh orang tuanya dan itu boleh menjadi standar bagi mereka. Ya, apa yang dikatakan orang tua mereka menjadi standar kebenaran-kebenaran bagi si anak-anak itu. Ya, mereka belum bisa berpikir sendiri, itu si anak-anak. Baru mengisi dirinya dengan pikiran-pikiran orang tua mereka. Nanti ketika mereka sekolah, mereka mulai belajar dari guru-guru sekolah mereka, ya, dengan pandangan bahwa guru mereka pasti benar. Nah, di sini mulai, ya, biasanya anak-anak mulai bantahan dengan orang tua. Kenapa? Dia punya figur yang lain, ya. Dulu ketika belum dipengaruhi oleh orang luar, ya, dia selalu dengerin orang tuanya. Nah, ketika dia sudah mendapat banyak arahan dan menjadikan apa yang dikatakan guru itu dianggap benar, nanti orang itu, "Mah, salah lu." "Pak, salah lu." "Salah lu." "Cik, salah lu." Nah, yang dianggap benar siapa? Gurunya. Nah, seperti itu nih, ya, perkembangannya, ya. Tapi menjelang memasuki kedewasaan, ya, si anak yang dulunya nurut sama orang tuanya ini, lalu nurut sama guru-gurunya itu, mereka mulai belajar untuk mencurigai segala sesuatu. Kenapa mereka mulai curiga? Kalau ada orang mengatakan sesuatu, dia nggak langsung bisa terima pernyataan orang itu. Kalau orang mempunyai pendapat orang itu, ya, si anak ini nggak langsung bisa menerima pendapat orang itu. Kalau dia disuruh melakukan ini dan itu, dia mulai berpikir, mulai mencurigai segala sesuatu. Kenapa itu bisa berubah seperti ini? Dari anak yang nurut kepada patron, ya, leadernya, dulu orang tua dan gurunya ini, sekarang kok mulai curiga. Kenapa? Karena mereka sudah mulai dilatih untuk berpikir sendiri. Kamu sudah besar, sekarang udah mandiri, apa-apa putusin sendiri. Ya, itu nasihat sebenarnya nggak terlalu benar juga. Ya, kamu sudah dewasa, sekarang kamu harus bisa ngerti kehendak Tuhan. Orang-orang tua coba mulai belajar ngomong gitu sama anak-anaknya. Ya, anak-anak jangan didevelop untuk ngerti sendiri. Untuk ngerti Tuhan. Tuhan mau apa di dalam hidupmu, rencananya apa di dalam hidupmu.
kedepannya bagaimana Tuhan akan mengatur hidupmu. Nah, si anak-anak ini harus mulai diarahkan ke sana. Bukan untuk dijadikan anak yang kuat dalam pendirian, apa yang dia pikirkan, itu enggak. Lah, kalau anak confidence seperti itu ya, merasa percaya dirinya kuat seperti itu. Ya, percaya Tuhannya hilang. Percaya diri pun harus dikurangi. Sampai akhirnya Anda cuma percaya cuma satu hal. Ya, trust him. Mempercayai itu. Walaupun di luar nalar pemikiran Anda, itu namanya iman. Ya, itu namanya iman. Timbullah banyak keraguan-raguan dan kebimbangan ketika nanti sesuatu yang berbeda dengan didikan mereka, masa lampau itu diajarkan kepada mereka. Jadi pendidikan-pendidikan yang pernah diajarkan kepada si anak-anak itu menjadi pola atau pakem di dalam hidupnya. Ya. Nah, ya. Terus mereka mulai membanding-bandingkan pikiran baru dengan yang lama. Ketika mereka mulai mengadakan suatu perbandingan, muncullah atau timbullah rasa takut. Bila sesuatu yang baru yang mereka dapatkan ternyata berbeda dengan yang sudah mereka ketahui. Ya. Jadi pertumbuhan daripada si anak ini sampai mereka mulai membandingkan pikiran baru dengan pikiran yang lama. Sehingga muncul rasa takut bila yang dipikirkan, yang ditemukan, yang baru itu tidak sesuai dengan apa yang pernah dia didapatkan di masa lampaunya. Ya, nah mereka harus berpikir dan berusaha, ya, memperoleh konfirmasi dahulu sebelum hal-hal baru itu bisa mereka terima. Makanya manusia akhirnya menjadi manusia pemikir. Amin. Ya, menjadi pemikir. Gak heran Tuhan Yesus katakan begini, saudara. Ya, ini ayat kesukaan dari Pak Chandra. Ya, namanya ayat terakhir, betul-betul terakhir malam hari ini. Matius 18 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Perhatikan ya. Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Ayat 3, lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Amin. Mau masuk ke dimensi roh, masuk alam surga, jadilah seperti anak kecil yang hanya mau berharap bergantung kepada Bapaknya. Amin. Nah, Bapak Saudara, malam hari ini ya pelajaran sampai di sini dulu. Besok kita akan masuk pelajaran berikutnya ya. Nah, kelanjutannya yaitu bagaimana kita bisa masuk kepada seluruh kebenaran ini. Nah, kita harus belajar menggunakan imajinasi kita. Ya, berimajinasi bagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Nah, untuk tahu besok jangan lewatkan, kita akan sama-sama gali bersama-sama. Puji Tuhan, selamat malam, salam, amin.